Halo guys, kembali lagi bersama Teh Jawir di sini. Kali ini kita akan mencoba untuk menginstal Visual Studio Code terbaru di tahun 2020 ya guys, yaitu Visual Studio Code versi 1.43. Kalian pasti tahu bahwa untuk menginstal VS Code biasanya kita harus mendownload file installernya dulu ya guys. Terus jalanin proses instalasinya seperti biasa. Tinggal klik yes beberapa kali terus selesai deh. Tapi banyak orang yang nggak tahu bahwa sebenarnya Visual Studio Code itu ada versi portable-nya guys. Bedanya dengan yang harus diinstal dulu ya. Kalau yang harus diinstal dulu itu biasanya proses instalasinya akan mengcopy banyak file ke Windows Directory dan juga ke Windows Registry. Akibatnya performa Windows-nya akan terasa lebih lambat, terutama saat Windows startup. Kalau yang versi portable guys, kita hanya perlu mengekstrak file dari satu zip file. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan versi portable-nya. Bagaimana sih cara instalasinya dan apa aja kelebihannya? Mari kita coba bareng-bareng. Kita buka dulu ya guys, browsernya. Kita arahkan dulu browser kita ke code.visualstudio.com. Nah, setelah ini kita klik tombol download yang di sini ya guys. Nah, yang di sini guys. Nah, di website ini kita bisa memilih file installernya sesuai dengan operating system yang kita pakai guys. Nah, karena saya pakai Windows 10, maka saya memilih yang ini guys. Ada beberapa pilihan ya guys. Ada yang user installer, system installer, dan .zip. Karena kita ingin mencoba yang versi portable, maka kita mendownload yang .zip ya guys. Nah, karena Windows saya sudah Windows 64 bit, saya akan mencoba untuk mendownload yang 64 bit deh guys. Yang ini ya guys. Oke, kita coba download sekarang ya guys. Nah, udah mulai nih download guys. Nah, untuk yang versi ini file zip yang kita download besarnya kira-kira 82,4 MB ya. Oke. Udah selesai nih guys. Sekarang kita tinggal buka zip filenya. Nah, ini zip file ya guys. Kalau di Windows biasanya untuk zip file bisa kita langsung buka ya guys. Tinggal bisa kita langsung double klik aja. Atau kalau nggak bisa, kita bisa menggunakan WinZip atau WinRAR untuk membukanya. Nah, sekarang kita coba aja ya guys, kita buka nih. Nah, begini. Ini isi dari zip file yang tadi ya guys. Nah, kita hanya tinggal mengekstraknya ke direktori baru ya guys, yang kita bikin. Sebenarnya bebas, kita bisa taruh di mana aja, tapi kita coba taruh di C. Terus kita bikin direktori baru guys, ya, VS Code. Terus versinya, versi 1.4.3. Nah, gini guys. Kita hanya tinggal mengblok semua, terus kita copy semua ke direktori ini guys. Nah, iya selesai. Nah, setelah kita mengekstrak semuanya guys, kita harus membuat ya satu direktori baru yang namanya data. Kita bisa create dulu new folder data.
Nah, namanya harus data ya guys, nggak boleh nama lain. Nah, di dalam data ini kita juga harus membuat satu direktori lagi yang namanya tmp guys. Nah, gini. Jadi direktori data dan tmp ini nanti akan dibutuhkan guys oleh VS Code untuk menyimpan data-data yang digunakan dalam VS Code proses ya, seperti session state, preference, extensions, setting, dan lain-lain. Nah, setelah kita membuat direktori data dan tmp tadi guys, sekarang kita bisa menjalankan aplikasi VS Code-nya ya guys. Untuk membuktikan bahwa direktori data ini kita butuhkan, kita bisa buka direktorinya ya guys. Nah, kita taruh di samping. Nanti setelah kita memulai aplikasinya, maka VS Code akan membuat beberapa folder dan file di direktori ini ya guys. Mari kita coba ya guys. Nah, ini perhatikan ya guys, di sini masih kosong. Nah, setelah saya start aplikasinya, apa yang terjadi di sini? Maka VS Code akan meng-create beberapa file dan direktori. Ini membuktikan bahwa kita harus meng-create ini guys ya. Jadi kita harus meng-create direktori data dan tmp. Di dalam direktori tmp pun ada direktori baru ya guys. Nah, ini yang dibikin oleh VS Code. Berikutnya kita bisa lihat bahwa di dalam direktori data ini pun ada direktori yang namanya extensions ya guys. Nih. Tapi sekarang masih kosong guys. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menginstall extension yang sering dipakai oleh programmer di seluruh dunia. Biasanya itu yang paling sering dipakai adalah Prettier ya guys. Namanya Prettier. Nah, ini nih. Prettier. Code Formatter. Nah, sekarang kita coba install ya guys. Nanti di sini akan tercreate guys direktori baru untuk menyimpan extensions yang kita install di VS Code. Kita coba ya guys, dan bisa diperhatikan ya guys. Di sini masih kosong foldernya. Kita coba install ya guys. Perhatikan guys di sini guys. Nah, dia langsung tercreate nih guys. Direktori barunya. Nah, untuk membuktikan bahwa extension ini sudah diinstal, kita bisa coba buka satu project yang saya ambil dari GitHub. Nama projectnya itu Bash Shell Master. Ini ya guys. Nah, kita buka satu file yang namanya basics.html. Nah, ini. Di sini kita bisa lihat bahwa di bagian bawahnya sudah ada nih Prettier tuh guys. Ya. Ini berarti membuktikan bahwa kita sudah berhasil menginstall extensions Prettier. Ini baru satu contoh guys, kegunaan dari direktori data. Nah, contoh lain, kita bisa merubah tampilan dari minimap ini guys. Ini kan minimapnya panjang nih guys, ya, karena dia harus menampilkan minimap dari file yang berisi 1721 baris. Nah, ini kita bisa persingkat nih guys, minimapnya guys. Caranya kita harus merubah setting minimapnya.
perubahan setting itu sendiri nanti akan disimpan di direktori data, user data, user. Nah, di sini guys. Sekarang karena belum ada perubahan settings, maka dia belum meng-create file settings.json. Sekarang kita coba untuk merubah settingnya guys. Ya, supaya minimap ini panjangnya nggak sampai panjang banget kayak gini guys ya. Kita rubah minimapnya supaya panjangnya itu tetap konstan, yaitu menjadi sama dengan tinggi dari editor Windows-nya guys ya, segini guys. Caranya adalah dengan merubah setting minimap size-nya. Untuk merubah setting kita bisa melalui menu file, preference, settings ya. Untuk minimap kita bisa ke text editor, minimap. Nah, kita cari yang parameter size. Nah, ini guys. Ini size nih, ya, size. Sekarang masih proporsional guys, size-nya. Kita akan rubah menjadi fit. Tapi sebelumnya coba diperhatikan lagi guys, ini masih kosong guys ya. Tuh, ini direktori masih kosong, belum ada settings.json. Nanti saat kita rubah, maka VS Code akan meng-create satu file yang namanya settings.json di sini guys. Sekarang kita coba ya guys. Nih. Rubah dari proporsional ke fit. Nah, langsung di-create sama dia guys. Settings. Kalau kita lihat, nah, kalau kita lihat extensionnya ya, nama filenya jadi settings.json. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya di file basics.html. Ini minimapnya sudah berubah guys. Tuh. Dia jadi tidak scrolling. Ya. Ini sangat berguna ya guys buat programmer yang membuat program sampai beberapa ribu baris gitu. Nah, ini sangat berguna karena kita bisa menavigasi dengan lebih cepat karena minimapnya sudah konstan ya, tidak berubah dan tidak scrolling dia. Nah, berarti sekarang kita sudah melakukan dua perubahan di VS Code ya guys. Tadi yang pertama kita sudah menginstall extension ya, di sini kita bisa lihat ya, ada extension Prettier. Yang kedua kita merubah settings ya yang disimpan di data, user data, user settings.json. Nah, kalau kita lihat dia isinya hanya satu baris guys. Dia hanya menyimpan parameter yang kita rubah karena yang lain masih default parameter. Jadi yang lain tidak perlu disimpan di settings.json ini. Oke guys. Nah, salah satu kemudahan ya dalam menggunakan VS Code Portable ini adalah apabila kita ingin menginstall ya VS Code Portable ini di komputer lain atau di laptop lain, maka kita hanya perlu mengcopy direktori data ini guys ya. Dengan mengcopy direktori data ini, maka semua perubahan ya yang kita lakukan di VS Code yang terdahulu akan ikut ke bawah guys. Saat kita menggunakan VS Code di komputer lain atau kita mengupgrade VS Code ya, kita tidak perlu lagi menginstall semua extension atau melakukan semua perubahan di setting dari awal lagi. Nggak perlu guys. Kita hanya perlu mengcopy direktori data. Oke.
Nah, untuk lebih jelasnya saya akan coba simulasikan ya guys. Jadi seandainya guys kita pengen mengupgrade VS Code kita ke versi 2 ya, maka saya bisa mensimulasikan ya dengan meng-create direktori baru yang namanya VS Code 2.0.0. Nah, kita sekarang bisa mengekstrak lagi ya file yang tadi kita sudah download, zip ini ya. Kita coba lagi untuk mengekstraknya ke direktori VS Code 2.0.0. Ini ya guys. Nah, begini. Setelah selesai diekstrak semua ya guys, kita bisa create direktori data di sini ya, dan direktori tmp. Tapi yang VS Code lama kita close dulu ya guys. Nah, saat ini kita sudah punya 2 direktori ya guys. Ada yang VS Code 143, ada yang 2.0.0. Yang 2.0 ini masih baru ya guys. Jadi datanya juga masih kosong nih, tuh. TMP juga masih kosong. Nah, sekarang kita coba buka ya guys aplikasinya. Kita coba dulu open folder ya guys. Basel master. Kita lihat dulu filenya. Nah, ini. Kita pilih yang basics.html. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa di sini belum ada prettier-nya guys. Ya, belum ada extension prettier di sini nih. Dan lagi juga minimapnya masih panjang nih guys tuh. Nah, supaya extension prettier dan settingan minimap ini bisa kita bawa ya ke versi yang 2.0, kita hanya tinggal mengcopy direktori datanya guys. Jadi yang ini kita close dulu ya guys. Jadi dari versi yang VS Code 143 ya. Yang ini bisa kita hapus dulu ya guys, yang di versi 2.0. Bisa hapus dulu. Nah, kita bisa mengcopy direktori data dari direktori VS Code 143. Yang ini ya guys. Nah, tinggal di copy aja. Kita paste ke sini. Oke, selesai. Nah, maka VS Code yang 2.0.0 ini sekarang sudah memiliki extension prettier dan settings untuk minimapnya guys. Sekarang kita coba buka ya guys. Nih, kode Excel. Nah, kita bisa lihat sekarang di sini guys, tuh sudah ada extension prettier-nya. Dan minimap settingannya pun sekarang sudah menjadi fit ya guys, bukan proporsional lagi di sini. Tuh, kita bisa lihat minimapnya, ya. Dia nggak ikutan scroll, dan panjangnya pun tetap ya di sini. Atau kalau kita mau melihat settingannya di menu File, Preference, Setting, Text Editor, Minimap, Size. Nah, di sini guys, dia sudah menjadi fit ya guys.
Jadi memang cukup mudah untuk menggunakan VS Code yang portable. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya guys. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang lain. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di komen. Nanti saya akan jawab sebisanya. Oke guys, sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya.